Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah yang mubarak, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini, di dalam majelis ilmu yang agung, untuk kembali kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang pemahaman atau prinsip dasar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengkaji kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang makna kalimat la ilaha illallah yang disampaikan oleh Syekh di sini. Sebagaimana yang sudah kita sering terangkan, bahwa pembahasan tauhid menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah ini selalu dan senantiasa dicantumkan oleh para ulama kita ketika membahas masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam masalah usuluddin, perkara-perkara prinsip dasar agama. Tidak lain karena memang ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Karena juga kita ketahui perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, perbuatan syirik sangat samar terjadinya. Seseorang bisa saja terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari. Kita semua ingat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "La syirku fikum akhfa min dabibin namal." Sungguh-sungguh perbuatan syirik di kalangan kalian, yakni di umat Islam ini, lebih samar dari merayapnya seekor semut. Ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat secara keseluruhan. Kalau ini di kalangan generasi terbaik umat ini saja bisa demikian samar sehingga orang bisa terjerumus ke dalamnya tanpa disadari, apalagi
orang-orang yang tentu keimanannya tidak seperti mereka. Oleh karena itu, ini yang menjadikan kita selalu bersemangat mempelajari tauhid dan mengulang-ulang pembahasan ini serta selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perbuatan syirik. Ya, di kelanjutan hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Awala adulluka ala syai'in idza fa'altahu la dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu." Apakah kamu mau saya tunjukkan sesuatu yang jika kamu lakukan maka akan hilang perbuatan syirik atau kesyirikan darimu yang sedikit maupun banyaknya. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang kita kenal. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. yakni yang kadang-kadang samar tanpa disadari dilakukan oleh seseorang. Ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik yang tanpa kita sadari mungkin dilakukan. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita akan lanjut membaca penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala dalam pembahasan tentang makna la ilaha illallah di sini. Di poin yang keempat, rabi'an, beliau berkata, Baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman. 13 aman yad'ul araba qailan qulu la ilaha illallah. Faqalu ilahan wahidan ma sami'na bihadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun untuk mendakwai orang-orang Arab. Ya, ini mendakwai orang-orang Arab, ya ini mereka memahami makna Al-Quran, memahami makna hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kalimat masuk ke dalam Islam, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Rasulullah SAW mendakwai orang-orang Arab ini selama 13 tahun dengan beliau selalu mengatakan qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya. Faqalu, mereka malah menjawab, ilahan wahidan ma sami'na bihadza. Hanya satu sembahan saja, kami tidak pernah mendengarkan ini. yakni sebelumnya mereka meyakini banyak sembahan-sembahan selain Allah. Meskipun sembahan-sembahan yang mereka maksudkan itu bukan mereka jadikan atau mereka anggap bisa menciptakan seperti Allah atau bisa memberikan rezeki seperti Allah, bisa mengatur alam semesta seperti Allah. Kita tahu mereka hanya menjadikan ini sebagai perantara. Sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepadanya. Tapi ini mereka anggap sebagai ilah, sembahan-sembahan atau tandingan-tandingan selain Allah. Makanya mereka mengatakan ilahan wahidan, apakah hanya satu sembahan saja? Kami tidak pernah mendengar ini. Li'annal araba fahimu ma'naha wa anna man qalaha la yad'u ghairallah fatarakuha wa lam yaquluha. Karena orang-orang Arab ini memahami kandungan maknanya. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka faham maknanya, konsekuensinya, sehingga mereka pun meninggalkannya dan tidak mau mengucapkannya. Ini orang-orang yang jelas-jelas menolak
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak tauhid. Inilah inti yang mereka tolak. Seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan saja, dan dialah yang memang pantas untuk disembah satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan yang hak satu-satunya, dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala semua itu adalah batil. Jadi mereka menolak dan tidak mau mengucapkannya. Qala Allah taala anhum, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ya, di dalam surat As-Saffat ayat ke-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka orang-orang Arab itu, orang-orang Arab di masa jahiliyah, adalah orang-orang yang jika disampaikan kepada mereka, yakni Rasulullah SAW mendakwakan mereka, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Mereka akan menyombongkan diri, mereka tidak mau mengucapkannya, mereka menolaknya. Dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami yang banyak untuk seorang penyair yang gila? Untuk seorang penyair yang gila. Padahal Nabi SAW datang membawa kebenaran dan membenarkan para rasul yang diutus sebelum beliau. Ini tanggapan dari orang-orang Arab, karena mereka memahami kandungan maknanya. Oleh karena itu, ya, di sini ketika ada kemudian orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia melanggar konsekuensinya, maka tentu saja hukumnya sama dengan orang-orang yang menolaknya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui di dalam Islam itu kaidahnya, seseorang yang beriman kepada sebagian dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengingkari sebagian yang lain, hukumnya sama dengan mengingkari semua. Ya, hukumnya sama dengan mengingkari semua. Ketika misalnya ada orang yang mengamalkan semua syariat Islam, tapi satu syariat Islam dia ingkari, dia tolak. Misalnya tentang kewajiban sholat misalnya, atau kewajiban zakat misalnya. Maka ini menjadikan dia kufur sama dengan menolak semua syariat Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang ahlul kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman dengan sebagian yang terdapat di dalam kitab suci dan kufur kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada lain balasan bagi orang yang melakukan perbuatan ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari yang lainnya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan dengan sesungguhnya. Jadi maksudnya di sini sama hukumnya. Orang-orang yang kemudian
mengingkari atau tidak mengamalkan tauhid dengan benar, ya, melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Meskipun mereka itu mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tapi kemudian mereka mengingkari kandungan maknanya, yakni melakukan perbuatan syirik yang membatalkan keislaman, syirik besar, maka hukumnya sama dengan pelaku-pelaku kesyirikan di zaman dahulu, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai argumentasi bagi semua manusia, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukumnya orang yang melakukan perbuatan syirik, bahwa itu menjadikan gugur amal-amalnya, menjadikan dia kekal di dalam neraka. Ini berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan syirik setelah tegak hujjah di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa jika kamu melakukan perbuatan syirik, maka sungguh-sungguh akan gugur amal-amalmu, yakni binasa semua amalnya, batal semua amalnya, dan kamu akan sungguh-sungguh menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuh." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka inilah orang yang terjaga harta dan darahnya. Yakni tidak boleh ditumpahkan darah dan hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, karena dia adalah seorang muslim yang menjalankan konsekuensi keislamannya, konsekuensi keimanannya. Nah, di sini jelas sekali bahwa perbuatan atau contoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditegaskan di dalam ayat Al-Quran ini, kemudian hadis yang sahih ini mempertegas tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya maknanya adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya atau tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Baik. Makna hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim yang tadi kita sebutkan, wa makna al-hadis anna talaffuz bisyahadati yastalzimu an yakfura wa yunkira kulla ibadatin li ghairillah kadu'ail amwati wa ghairihi. Makna hadis ini bahwa melafatkan syahadat la ilaha illallah itu yastalzimu, mengandung konsekuensi untuk mengkufuri dan mengingkari semua bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah lahir dan batin. Seperti berdoa kepada orang-orang mati yang mungkin dianggap sebagai wali atau sebagai orang yang soleh, dan yang selainnya. Ini makna dari hadis tersebut. Karena disebutkan mengucapkan la ilaha illallah dan ada konsekuensinya, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wal gharibu anna ba'dhal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Tapi sungguh sangat mengherankan, ada sebagian dari kaum muslimin, naudzubillah min dzalik,
yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan lisan-lisan mereka, kemudian dia menyelisihi kandungan maknanya dengan perbuatan mereka, atau ketika mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sudah kita sebutkan tadi, kesyirikan di umat ini lebih samar dari merayapnya seekor semut. Juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kita tahu syirik kecil disebutkan kecil bukan karena dosanya bisa diremehkan, tapi karena ada perbandingannya dengan syirik besar. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat yang iman mereka adalah iman yang terbaik, iman yang sempurna. Beliau masih mengkhawatirkan dari hal-hal yang paling ditakutkan menimpa mereka adalah perbuatan syirik kecil. Padahal kita tahu syirik kecil itu merupakan pengantar kepada syirik besar. Iya kan? Merupakan sarana kepada syirik besar. Maksudnya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak boleh meremehkan perbuatan syirik, khususnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa syirik ini samar terjadinya di umat ini. Artinya seseorang bisa terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari. Dan ingat, kalau mungkin kita bayangkan syirik besar itu, ya kecil kemungkinan orang akan mudah melakukannya. Ada sebagian mungkin yang membayangkan seperti itu. Tapi perbuatan syirik kecil seperti misalnya riya, memperlihatkan amal kepada orang lain, memperdengarkan, atau orang yang beramal karena ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan duniawi, ini kan bisa terjadi kepada siapa saja. Dan ingat tadi, yang namanya perantara, kalau dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama bisa membawa kepada tujuan yang besar. Ingat, ini sarana. Ya, memang asalnya syirik kecil itu disebutkan oleh para ulama, bedanya dengan syirik yang besar, dia di dalamnya tidak terdapat tandidun kamil, menjadikan sekutu bagi Allah dengan sempurna. Ya, ini menjadikan tandingan bagi Allah secara sempurna. Tapi dia sarana. Coba antum bayangkan saja. Ya, seseorang yang misalnya terjerumus ke dalam perbuatan riya atau beramal ingin dipuji. Berarti dia sudah melakukan satu sarana. Ya, ini asalnya, ya kata para ulama, yasirur riya, riya yang ringan itu masih syirik kecil. Tapi kalau berulang, dia lakukan lagi. Tentu kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia segera minta ampun atas dosa tersebut. Berulang dua kali, tiga kali, lama kelamaan tentu ini akan mempengaruhi. Apalagi setelah dia melakukan perbuatan syirik, dia tidak bertobat, otomatis imannya akan kurang. Ketika imannya berkurang, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi dia berkurang atau bertambah? Berkurang. Coba kalau kemudian dia lakukan lagi beberapa kali, lama kelamaan bisa membawa dia kepada syirik besar. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan dibayangkan, kayaknya kemungkinan kecil kita melakukan perbuatan syirik besar. Kalau ada yang menganggap itu mungkin jauh. Tapi kita bayangkan prosesnya. Bagaimana tipu daya syaitan dalam masalah ini. Kita bayangkan ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah, iya kan? Dosa yang paling besar. Berarti syaitan paling bersemangat untuk menjerumuskan manusia ke dalamnya. Dan terbukti banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya. Kita masih ingat ucapan doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia, bukan sedikit. Menyesatkan banyak manusia.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan masih melakukan perbuatan syirik. Setelah peringatan seperti ini, siapa yang merasa aman? Ini oleh karena itu jangan meremehkan pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Diulang-ulang diingatkan kita supaya kuat dan kita selalu berlindung kepada Allah. Orang yang mengetahui mahalnya iman, tingginya nilai hidayah, nilai belajar tauhid, tingginya nilai akidah yang benar. Kalau dia tahu ini sesuatu yang berharga, pasti dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Dia selalu berdoa kepada Allah. Bahkan semua doa-doa kita paling banyak harusnya kita minta agar dijaga tauhid kita, dijauhkan dari perbuatan syirik yang kita sadari maupun kita tidak sadari, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dan agar kita dimudahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar, di atas pemahaman dan pengamalan yang benar tentang dua kalimat syahadat dan perkara-perkara dalam syariat lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita perhatian kepada penjagaan agama kita, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan penjagaannya bagi kita. Ya, ini jadi kita pahami di sini kenapa para ulama selalu mengulang-ulangi pembahasan masalah tauhid dari setiap pembahasan agama yang mereka terangkan. Taib. Khamisan, sekarang yang kelima. Poin yang kelima. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, la ilaha illallah asasut tauhidi wal islam. Wa manhajun kamilun lil hayati. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, adalah landasan tauhid dan Islam. Landasan tauhid dan Islam. Wa manhajun kamilun lil hayati, dan merupakan metode yang sempurna, pedoman yang sempurna bagi kehidupan kita. Ingat, tauhid ini akan menjadi metode yang sempurna untuk menjadikan hidup kita selalu dalam kebaikan, selalu di atas taufik Allah, selalu dalam ketenangan dan kedamaian. Jadi tauhid bukan hanya teori, bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati. Ketika dipraktekkan, ini menjadi sebab hidup kita terselenggara dengan baik. Hati kita selalu aman. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Ya. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang juga sudah sering kita sebutkan dalam kajian-kajian tauhid, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beginilah tauhid faedahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan tauhid. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang melanggar konsekuensi tauhid, inilah orang yang akan susah hidupnya, dekat dengan bencana, selalu dijadikan penuh dengan ketakutan. Karena ketika dia menyerahkan hatinya untuk tunduk atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berlepas diri. Jadilah makhluk ini yang akan memperburuk atau memperbudak hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, yang selalu tenang dan damai hidupnya, yang selalu merdeka karena dia tidak menyerahkan dirinya kepada makhluk yang lemah seperti dirinya, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan metode yang sempurna yang melandasi kehidupan seorang muslim dan menjadikan hidupnya selalu indah dan dekat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yatahaqqaqu bitaujihi kulli anwa'il ibadati lillah. Yang semua ini diwujudkan dengan mengarahkan semua jenis ibadah kepada Allah. Wa dzalika idza khada'al muslimu lillahi wa da'ahu wahdahu wahtakama li syar'ihi duna ghairihi. Yang demikian itu jika seorang muslim selalu tunduk hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan berhukum dengan syariat yang Allah turunkan bukan kepada yang selainnya. Inilah indahnya hidup di dalam tauhid. Ya, semua permasalahan yang menimpa seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa mengatasinya dan bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Sampai pernah dulu kita nukilkan beberapa kali pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Shayyib tentang musibah yang menimpa manusia ternyata sumbernya dari kesyirikan. Karena dia memalingkan ibadah, utamanya rasa takutnya, cintanya, pengharapannya kepada selain Allah. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wala budda." Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan, satu ketetapan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu dan itu pasti terjadi. Wa man khafa ghairahu sullita alaihi. Barang siapa yang takut berlebihan kepada selain Allah, maka sesuatu yang ditakutinya itulah yang akan dijadikan menguasai dirinya. Masya Allah. Ini penderitaan yang sesungguhnya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita utamakan dari makhluk melebihi dari apa yang kita harapkan kepada Allah, dari situ sumber kesialan dan malapetaka bagi hamba. Maka segala sesuatu yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada tingkatan syirik ini, inilah sumber bencana dan malapetaka dalam kehidupan manusia. Makanya antum perhatikan, ahli tauhid, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan segala kebaikan, segala kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba yang beriman yang dimuliakannya. Baik. Sadisan yang keenam, poin yang keenam, Qala Ibnu Rajab rahimahullah taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, Al-ilah, makna al-ilah, huwa alladhi yuta'u wa la yu'sah, haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa rajaan wa tawakkulan alaih wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Makna al-ilah, tentu saja al-ilah ini maknanya dekat dengan Allah karena Allah itu asalnya diambil dari al-ilah. Ya, sudah pernah kita sebutkan, sebagian dari ulama mengatakan Allah itu adalah nama Allah yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dan di dalam kandungan maknanya terdapat makna tauhid secara utuh. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan makna nama Allah, artinya kata beliau, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah zat yang memiliki hak untuk
disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Jadi dari namanya Allah Subhanahu wa taala ini pantas. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala bentuk penyembahan diri dan ketundukan itu hanya pantas untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu dekat dengan makna ini, al-ilah kata Imam Ibn Rajab, huwallazi yuta, dialah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Dialah zat yang ditaati dan tidak didurhakai karena haibah, karena pengagungan kepadanya, ijlalan karena pemuliaan, dengan kecintaan, dengan ketakutan, pengharapan. Dengan ketakutan, pengharapan kepadanya, dengan bertawakal, bersandar kepadanya, dengan selalu meminta dan hanya berdoa kepadanya. Jadi seseorang ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, harus di dalam hatinya ada rasa cinta, takut, berharap, pengagungan, harus ada tawakal, harus ada meminta dan hanya berdoa kepadanya. Karena apa? Karena dia mengetahui yang memiliki sifat-sifat kemuliaan yang pantas untuk kita berikan cinta kita, rasa takut kita, pengharapan kita, dan semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang semakin mengenal Allah, pasti dia semakin tunduk kepada Allah, pasti semakin sempurna tauhidnya. Ya. Oleh karena itu, pernah juga saya jelaskan, ketika para ulama menjelaskan tentang makna Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Samad. As-Samad diambil dari kata-kata samada yasmudu, mengarahkan hati kepada Allah dalam semua hajat dan kebutuhan kita. Kenapa kita arahkan kepada Allah? Karena memang semua sifat-sifatnya sempurna. Ya, kita butuh penjagaan, dia yang maha kuat, maha perkasa. Dia yang maha menjaga hamba-hambanya. Kita butuh hidayah, dia adalah Al-Hadi, maha pemberi hidayah. Kita butuh rezeki, kita butuh rahmat, semua dia yang memilikinya. Jadi karena dia maha sempurna dalam sifat-sifatnya, inilah makna As-Samad. Dialah yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya, sehingga hati hamba-hambanya selalu menghadapkan diri kepadanya dalam semua hajat dan kebutuhan mereka. Jadi waktu kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita melaksanakan sholat, kita berzikir kepada Allah, kita apalagi memohon, meminta kepada Allah, dalam hati kita mesti ada wujud ibadah-ibadah atau amal-amalan hati ini seperti mencintai, takut, berharap, tawakal, dan semuanya. Inilah yang namanya al-ilah. Sehingga benar-benar penghambaan diri kepada Allah yang sejati itu bagi seorang hamba yang benar-benar mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah misalnya ikhlas. Kenapa seseorang bisa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna sifat-sifatnya, Maha terpuji dengan semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang dengan sebab itu dia mencintai Allah. Bahkan mencintainya lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau dia sudah mencintai Allah seperti itu, dia akan mudah untuk mengarahkan hatinya beramal hanya mengharapkan wajah Allah. Karena tidak ada yang melebihi kecintaan di hatinya, melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu cinta ini, kecintaan di hati akan menjadikan hati kita mengarah sesuai dengan arah yang kita cintai itu. Coba antum lihat perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan kita yang sadar, yang kita lakukan dengan sengaja. Motivasinya apa? Rasa cinta. Karena kebutuhan. Ya, antum keluar, seorang yang pergi ke pasar berbelanja karena dia merasa butuh.
Dia menginginkan sesuatu yang ingin dibelinya tersebut. Maka kalau kita bayangkan hati kita sudah bisa kita jadikan dominan kecintaan di hati kita, rasa takut, pengharapan kita kepada Allah, maka ini akan memudahkan kita untuk bisa mewujudkan makna penghambaan diri yang sesungguhnya sebagaimana yang terkandung dalam nama Allah Al-Ilah yang disebutkan penjelasannya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan satu-satunya yang hak. Karena waktu kita beribadah kepada Allah, kita beribadah dengan cinta. Juga dengan rasa takut dan pengharapan. Juga dengan takut dan pengharapan ini menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Beda waktu kita takut dengan makhluk, kita akan menjauh darinya. Tapi orang yang beriman dia tahu tidak akan bisa jauh dari Allah. Tidak ada yang bisa selamat dari kemurkaannya kecuali dengan semakin mendekatkan diri kepadanya. Makanya ini yang saya katakan, beberapa doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna ubudiyah yang sesungguhnya. Ya, seperti doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu doa beliau dalam Sahih Muslim. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala termasuk doa-doa yang dibaca sebelum salam, ya, setelah tahiyat dan setelah di dalam tasyahud dan setelah syahadat. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Siapa yang kita takutkan kemurkaannya? Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurkaan makhluk kita bisa lari darinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka, bagaimana cara kita lari darinya? Tidak bisa. Maka berlindung dengan keridhaannya. Tidak ada cara lain. Mencari keridhaan Allah untuk menghindari kemurkaannya. Jadi kembali kepada Dia semua. Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika, dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Yang ketiga kesimpulannya, wa bika minka, aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Inilah wujud dari tauhid yang sesungguhnya. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu karena engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri yang maha mulia. Itu makna Al-Ilah yang terkandung di dalamnya makna tauhid dan penghambaan diri yang sejati. Wala yasluhu hadza kulluhu illa lillahi azza wajal, dan semua ini tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, hafidhakumullah. Kita lanjutkan. Masih pernyataan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan, wala yasluhu hadza kulluhu illa lillahi azza wajal, dan semua ibadah lahir dan batin seperti ini tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umuri allati hiya min khasa'isil ilah kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah. Maka barang siapa yang menyertakan makhluk di dalam salah satu dari perkara-perkara ini, yang ini semua merupakan kekhususan makna dari nama Al-Ilah, ya, berarti ini menjadi celaan dalam keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluqi bihasabi ma fihi min dzalik,
dan berarti orang itu pada dirinya terdapat penghambaan diri kepada makhluk sesuai dengan apa yang terdapat dalam dirinya dari menyekutukan hal tersebut kepada makhluk. Menyekutukan dari sifat-sifat yang tadi diterangkan diserahkannya kepada makhluk. Yakni ini semua menggambarkan kepada kita, ya, perbuatan syirik itu bukan hanya terlihat pada apa yang dilakukan oleh anggota badan. Cinta, takut, dan berharap ini ada di hati kita, dan ini akan dipengaruhi dengan sesuatu yang menjadikan kita cinta atau takut dan berharap kepada sesuatu. Makanya sudah kita terangkan berkali-kali. Kalau bagian dari hati kita yang ada di hati kita ini tempat cinta, takut, dan berharap tidak segera kita isi dan kita jadikan dominan isinya untuk Allah, maka dikhawatirkan akan diisi dengan kecintaan, ketakutan, atau pengharapan yang berlebihan kepada makhluk, dan ini pasti akan mempengaruhi tauhid kita. Kalau tauhid kita sudah dipengaruhi, berarti ikhlas kita akan berpengaruh, berarti khusyuk kita akan berpengaruh, dan berarti kebaikan-kebaikan dalam hidup kita akan berpengaruh semua. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan, tauhid adalah inti perbaikan dari segala sesuatu. Kalau kita benar-benar ingin memperbaiki semua kebaikan, utamanya tentu dalam ibadah kita, kemudian termasuk dalam urusan, dalam kehidupan kita, kehidupan dunia kita, maka kita harus mulai dengan perbaikan tauhid sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Syekh di sini. Nah, taib yang terakhir, yang ketujuh, sabi'an, inna kalimata la ilaha illallah tanfa'u qailaha idza lam yanqudha bisyirkin. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau dia tidak melakukan pembatal yang membatalkan tauhidnya dengan melakukan perbuatan syirik. Ini yang dikhawatirkan. Ya, makanya waspada dari pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal tauhid. Ini perkara yang harus paling kita waspadai. Apalagi samar. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan, ini sangat penting untuk kita hafal dan selalu kita ulang-ulang. Kalau memang kita mementingkan tauhid kita, mengutamakan tauhid kita. Fahiya syabihatun bil wudu'i alladhi yanqudhuhal hadath. Maka ini mirip atau sama dengan wudu, ya. Mirip atau sama dengan wudu yang bisa dibatalkan ketika hadas. Ya, ketika orang buang angin misalnya, atau buang air besar, buang air kecil, ya, maka itu bisa membatalkan wudunya. Maka demikian pula kalimat tauhid yang kita ucapkan, kalau tidak dijaga sehingga terjadi pembatal seperti ini, maka bisa membatalkan kalimat tauhid tersebut, berarti menggugurkan keislaman seseorang, naudzubillahi min dzalik. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi, prosesnya perbuatan syirik bisa jadi tidak langsung terjadi perbuatan syirik besar, tapi ya, ingat tipu daya syaitan. Ingat bagaimana yang menimpa kaum yang sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, perbuatan syirik yang mereka lakukan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, karena memuliakan orang yang soleh. Sampai kemudian dari arah itu syaitan menggoda mereka untuk melakukan perbuatan syirik. Nah, baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dikatakan di sini hadis hasan riwayat Imam Al-Hakim. Ya, hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala.
barang siapa yang mengucapkan di akhir ucapannya la ilaha illallah, sebagian dari ulama mengatakan ini maksudnya dengan syahadat yang kedua. Seperti dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan ucapan kalau dikatakan mengucapkan la ilaha illallah maksudnya dua kalimat syahadat keseluruhannya. Karena satu mewakili yang lain. Ada juga yang mengatakan satu saja, tapi ya ketika berhubungan dengan dua kalimat syahadat yang merupakan syaratnya masuk Islam, berarti dua-duanya selalu bergandengan. Makanya kalau kita mentalkin orang yang sedang sakit keras, kita suruh ucapkan dua-duanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dan ini dijadikan sebagai akhir dari ucapannya. Dan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita tahu orang yang bisa mengucapkan kalimat ini di akhir ucapannya hanyalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia selalu mengamalkan kandungan dari kalimat ini semasa hidupnya. Orang yang selalu menjaga tauhidnya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak melakukan perbuatan syirik, sebagaimana kalimat syahadat yang kedua yang nanti kita akan bahas setelah ini maknanya insyaallah. Juga orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka lah yang akan dimudahkan taufik darinya untuk bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ini di akhir hidupnya dan menjadi kalimat yang terakhir yang diucapkan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ini juga sudah pernah kita sebutkan contoh-contoh dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bagaimana mereka ya dimudahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup mereka, karena memang sepanjang hidup mereka selalu membela kalimat ini, menjelaskan kepada umat kalimat ini, selalu berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan-kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan rahmatnya. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah, selesai pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebaik-baik bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.